Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini kita mengucap syukur karena pada pagi hari ini juga kita menerima kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan dengarkan. Sebelum kita membaca dan beribadah untuk mendengarkan sabda daripada Allah Bapa, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini sehingga kami boleh kembali dipertemukan oleh kebenaran firman Tuhan yang hidup itu. Kami mengucap syukur karena sampai hari ini Tuhan masih pimpin dan menyertai kami sehingga kami boleh dibawa untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, mari beracara atas hati dan pikiran setiap kami. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang seutuhnya. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sadar dalam segala keterbatasan hamba-Mu ini, tetapi hamba percayakan kuasa Roh Kudus-Mu yang tak terbatas. Kiranya boleh memberikan kami pencerahan pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama yang kudus kita sudah berdoa. Amin. Baik, saya akan bacakan mengenai Paulus di Athena yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 17 gitu ya. Yang kita tahu pada waktu itu Paulus sedang berada di Athena dan berbicara kepada orang-orang yang notabene-nya di Athena adalah orang-orang yang menyembah dewa-dewa dan atau berhala gitu ya. Dan saya akan kutip dulu untuk beberapa ayat gitu ya, yang saya akan bacakan buat setiap kita. Di ayat 22 sampai 23 saya akan bacakan buat setiap kita. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 23, demikianlah firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Nah, ketika itu Paulus berdiri di atas Areopagus, itu semacam tempat balai kota, tempat di mana orang-orang berkumpul gitu ya, di mana ketika orang-orang cendekiawan kalau mau menyatakan gagasannya atau beberapa orang berkumpul untuk menerima satu berita-berita baru gitu kan, satu hal yang baru gitu kan. Areopagus di satu tempat di mana ketika juga orang ingin menyatakan sesuatu ide, dan biarlah ide itu atau gagasan itu diterima gitu kan. Mungkin juga ada ajaran baru gitu kan, seperti orang sidang gitu ya. Waktu ruangan sidang itu menjadi tempat bagaimana ketika seorang mahasiswa menceritakan skripsinya atau pertanggungjawaban terhadap apa yang dia teliti gitu kan, lalu dia umumkan, lalu mahasiswa itu dinyatakan sebagai seorang mahasiswa yang memiliki qualified gitu ya. Jadi Areopagus itu semacam balai kota gitu ya. Dan juga pada waktu itu kita tahu bahwa orang-orang yang di Athena itu adalah banyak kaum-kaum cendekiawan dan filsuf gitu ya, karena mereka suka dengan pengetahuan. Dan kita tahu pada waktu itu di ayat-ayat awal di dalam paragraf ini, di dalam perikop Paulus di Athena, kita tahu bahwa Paulus bersedih hati. Mengapa Paulus bersedih hati? Sebab Paulus melihat bahwa ketika dia berjalan di sepanjang jalan mereka, ada banyak dewa-dewa, patung-patung yang begitu mereka puja. Orang-orang ini yang sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tersesat, mereka adalah orang-orang buta, orang-orang yang tidak mengetahui dan mengenal Allah. Maka pada waktu itu Paulus bersedih hati. Jadi pada waktu Paulus berada di Athena, dia berdiskusi dengan orang-orang Yahudi, bertukar pikiran dengan orang-orang yang ada di sana, lalu yang ada di pasar gitu kan. Dia menyatakan satu memperkenalkan Kristus gitu kan, memperkenalkan Yesus gitu kan, untuk memberikan pengenalan akan Allah yang benar. Dan pada waktu itu ada kaum-kaum cendekiawan, kaum-kaum kelompok Epikuros yang ada di ayat ke-18 dan Stoa ya. Jadi
golongan Epikuros ini adalah golongan orang-orang yang dimana orang-orang yang berasa bahwa Allah itu seperti mereka, Allah itu seperti manusia, seperti mereka yang memiliki satu pengetahuan, memiliki satu definisi gitu kan. Jadi ya seperti manusia gitu kan. Ini adalah hal-hal yang aneh gitu. Jadi kaum Epikuros ini adalah orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu sama seperti mereka, kaum Epikuros, kaum cendekiawan yang memiliki juga filosofi-filosofi gitu ya, memiliki satu pengetahuan yang mendalam menganalisa tentang sesuatu gitu kan, lalu mampu mendefinisikan tentang satu hal gitu ya. Dan kaum Epikuros ini jadi menyamakan diri dengan Allah atau menurunkan Allah yang sejati tadi gitu kan. Allah itu diturunkan derajatnya gitu ya. Inilah kaum Epikuros gitu ya. Dan juga ada kelompok golongan Stoa. Kelompok golongan Stoa ini lebih kepada mereka berasa bahwa mereka sama baiknya dengan Allah gitu kan. Mereka tuh juga bisa disamakan dengan Allah, bahkan mungkin golongan Stoa ini berasa bahwa mereka jauh lebih baik daripada Allah gitu ya. Ini ngaco juga gitu ya. Jadi Paulus berhadapan dengan orang-orang yang tidak sembarangan gitu ya, orang-orang yang juga kaum cendekiawan gitu ya. Jadi saya coba melihat bahwa ketika di awal paragraf gitu kan, di ayat 18 saya akan kutip, bacakan buat setiap kita. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Jadi Rasul Paulus dan kawan-kawan yang lainnya sedang berbicara mengenai Injil, sedang menceritakan mengenai Kristus dan kebangkitannya, sedang menceritai, jadi dianggap orang mereka ada sesuatu yang baru, yaitu mereka mengajar satu ajaran yang baru, memperkenalkan dewa-dewa atau Baal-Baal, Tuhan-Tuhan yang baru gitu ya. Jadi mereka mau membawa Paulus ini kepada Areopagus gitu ya, dibawa ke Areopagus gitu kan, sebagai juga bagian daripada mereka juga mau mendengarkan apa yang menjadi pengajaran baru itu gitu ya. Karena orang-orang di Athena itu suka gitu kan untuk mencari sesuatu hal yang baru. Jadi banyak orang ke Athena itu katanya untuk belajar sesuatu yang baru, mencari sesuatu hal yang baru gitu ya. Tapi ada beberapa bagian orang menganggap bahwa Paulus ini si peleter gitu ya. Jadi orang yang kayaknya ya nggak ada kerjaan, main asal bunyi gitu kan, yang ngomong bicara aja gitu, ngasal aja gitu ya. Jadi ini si peleter ini menjadi orang yang mungkin dianggap rendah, dipandang rendah gitu ya. Tapi ada sebagian orang yang melihat bahwa oke, ini kayaknya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus layak untuk kita perdengarkan, maka hayu kita bawa Paulus ini ke balai kota atau Areopagus ini untuk kita dengarkan apa yang menjadi pemberitaan dia gitu kan, untuk kita bisa ketahui gitu ya. Jadi Rasul Paulus mendapat panggung yang baik gitu ya. Nah, seringkali kadang kita melihat bahwa Paulus begitu berani mengatakan kepada mereka, kepada Allah yang tidak dikenal apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Itu seperti ada ajaran yang sedang berlangsung, yang terjadi di dalam tradisi tersebut, di dalam lingkungan tersebut gitu ya. Lalu Rasul Paulus berani sepertinya menentang gitu ya. Jadi mengeluarkan satu statement yang juga begitu keras dan mengkritik atas setiap pemikiran-pemikiran mereka yang salah gitu ya. Nah, penggambaran daripada orang-orang di Athena adalah penggambaran orang-orang yang akhirnya kita tahu pada waktu manusia jatuh dalam dosa, ketika itu Hawa sebagai perempuan yang penggambaran manusia yang akhirnya terjebak oleh godaan iblis. Kita tahu bagaimana ketika itu Hawa tertarik dengan pohon pengetahuan yang baik dan jahat gitu ya. Lalu si iblis mencoba menggoda dengan membujuk perempuan itu bahwa engkau akan seperti Allah, engkau tidak akan mati, justru engkau akan melihat gitu ya. Nah, saya coba akan kutip di dalam Kejadian 3. Saya akan bacakan buat setiap kita. Di dalam Kejadian 3 ini ada perbincangan sedikit ketika ular si iblis menggoda si Hawa, perempuan itu gitu ya. Kejadian 3 ayat 4 saya akan bacakan buat setiap kita, dan juga 5.
Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Nah, ini dia. Jadi pada waktu itu manusia yang digambarkan adalah perempuan ini digoda oleh si iblis, maka matamu akan terbuka, engkau akan mengetahui hal yang baik dan jahat, engkau akan seperti Allah. Sama seperti kaum Epikuros dan Stoa gitu ya. Jadi Allah itu ya sama seperti mereka gitu ya. Jadi kadang kita melihat bagaimana orang yang pintar, orang yang kaum cendekiawan yang memiliki satu pemahaman tentang alam semesta, pemahaman tentang berbagai aspek dalam hidup ini. Mereka coba menganalisa, lalu mereka terjebak di dalam pengetahuan mereka yang salah, yang akhirnya mereka berpikir bahwa mereka juga sama seperti Allah. Ini yang mau diluruskan oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus melihat ada satu kesedihan yang kudus. Dia melihat bagaimana orang ini memberikan kemuliaan kepada sesuatu yang bersifat materi yang tidak layak untuk diberikan kemuliaan itu. Tapi harusnya kemuliaan itu hanya diberikan kepada Allah. Mereka harus kembali kepada Tuhan yang benar. Tetapi mereka menumpahkan seluruh energinya untuk sesuatu yang bersifat materi. Allah sedang direndahkan. Jadi pada waktu itu Rasul Paulus memiliki kesedihan yang kudus. Kesedihan Rasul Paulus terhadap orang-orang seperti ini hendaknya juga dimiliki oleh setiap kita, para pengikut Kristus, terlebih lagi para hamba Tuhan. Kita harus memiliki kesedihan ketika kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita, entah saudara kita, entah orang tua kita yang mungkin belum percaya kepada Tuhan, yang mungkin saat ini masih mereka tidak mengenal Allah yang benar, mereka masih menyembah kepada Baal. Hendaknya ini menjadi satu kesedihan yang akhirnya membuat kita bergairah untuk kita memberitakan kebenaran, memperkenalkan Kristus sebagai Tuhan yang sesungguhnya. Rasul Paulus sedang menginjili, dia menceritakan mengenai Yesus yang adalah Tuhan. Lalu ketika kita melihat bahwa Rasul Paulus menentang mereka gitu kan dengan satu statement yang begitu keras gitu kan. Kita lihat apa yang menjadi isi daripada khotbah daripada Rasul Paulus kepada orang-orang di sana. Saya akan bacakan di ayat 24. Saya akan bacakan buat setiap kita sampai ayat ke-34. Saya akan bacakan buat setiap kita. Allah yang telah menjadikan langit, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan, kesenian, dan keahlian manusia, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ini sedang membicarakan Kristus. Ayat ke-32 saya akan lanjutkan. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada orang yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengarkan engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka.
Waktu Paulus berkhotbah memperkenalkan mengenai Allah pencipta langit dan bumi, karena banyak orang-orang cendekiawan di Athena juga menganalisa segala alam semesta. Mereka juga memiliki pengetahuan yang demikian, lalu mereka mengklaim, makanya ada beberapa golongan yang menyamakan dirinya bahwa Allah seperti mereka. Jadi kepintaran mereka justru membutakan mereka, malah mereka berpikir bahwa kepintaran mereka ini sama seperti Allah gitu ya. Tadi kita sudah baca bagaimana ketika perempuan Hawa gitu ya, di Kejadian 3, si ular membujuknya bahwa engkau akan seperti Allah. Hal ini pun yang terjadi oleh manusia, yang terjadi di beberapa orang di Athena. Ketika itu kita melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang buta. Mereka orang-orang yang sebenarnya kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang akhir tidak lagi bisa mengenal Allah karena kita sudah berdosa. Maka dosa memisahkan hubungan antara kita manusia dan juga sebagai yang dicipta dengan Allah sebagai Sang Pencipta. Dosa sudah memutus hubungan itu, sehingga Anda dan saya manusia yang berdosa ini tidak akan pernah mungkin kita bisa datang kepada Tuhan yang benar kalau bukan Kristus yang datang memperkenalkan dirinya buat setiap kita. Nah, kita melihat bahwa Rasul Paulus memberikan satu penggambaran berbeda. Kalau dia itu adalah Allah gitu kan, bagaimana mungkin Allah Sang Pencipta gitu kan lalu dikontrol oleh yang dicipta gitu. Sebagai manusia yang dicipta, kita membatasi Allah dengan satu materi tertentu. Ini yang juga ditegur gitu ya. Allah yang semacam apa seperti ini? Sepertinya Allah tidak berkuasa. Sebenarnya Allah dikuasai seperti itu. Maka pemikiran-pemikiran mereka, pemikiran yang sudah tersesat, mereka mendirikan satu kebenaran yang sendiri yang berorientasi bahwa mereka seperti Allah, sama seperti ketika iblis menggoda perempuan itu. Nah, kita melihat bahwa sesungguhnya ketika Anda dan saya bisa percaya kepada Yesus Kristus, itu semua karena anugerah Tuhan semata. Kita harus bersyukur di hadapan Tuhan kalau sampai hari ini Anda dan saya akhirnya percaya dan memberikan diri kita sampai hari ini untuk hidup kita percaya kepada Dia adalah Tuhan, Dia adalah kebangkitan. Hendaklah kita juga memiliki satu kerinduan yang sama seperti Paulus, rindu untuk memberitakan, memenangkan, mencelikkan mata mereka kembali yang buta. Jadi pada waktu itu Rasul Paulus begitu gencar ingin menyampaikan satu kebenaran, menyuarakan kebenaran supaya mereka kembali, supaya mereka berpaling. Ada orang-orang yang juga mengolok-olok, buang-buang waktu dengerin Rasul Paulus gitu ya. Tapi di sana ada orang-orang umat pilihan yang ketika mendengar kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus bekerja atas mereka sehingga mereka menggabungkan diri dan mengikuti pengajaran dari Rasul Paulus. Disinilah fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan. Hendaklah kita juga benar-benar memiliki kerinduan untuk benar-benar memberitakan Injil, menceritakan mengenai Yesus adalah Tuhan kepada orang di sekitar kita. Kita harus benar-benar memiliki kerinduan itu. Mari kita terus dihangatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika Anda dan saya terus semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita intim bersekutu dengan Allah Bapa melalui kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan, maka iman kita sedang dihangatkan kembali. Kerinduan itu terus akan digencarkan oleh Roh Kudus, akan bakar api itu, sehingga Anda dan saya akan sama seperti Rasul Paulus yang terus berbicara mengenai Kristus di dalam setiap kehidupannya. Sekalipun ada kesempatan sekecil apapun, terus memberitakan mengenai Yesus adalah Tuhan. Nah, ini ketika tantangan-tantangan dalam hidup kita seringkali menjadi orang Kristen, kita enggan berbicara, bersaksi gitu ya. Ini bersaksi bukan bersaksi saya sakit lalu saya sembuh gitu ya. Bukan bersaksi yang demikian yang saya maksudkan. Bersaksi bagaimana saya memperkenalkan Kristus yang saya kenal, Allah yang saya kenal, Tuhan yang saya kenal seperti apa, saya ceritakan kepada orang lain. Jadi bukan testimoni seperti Anda dan saya mencoba satu produk lalu kita kayak endorsan gitu ya, kayak review sebuah produk. Tidak. Kesaksian kita adalah kesaksian bagaimana kita berani berbicara bahwa Yesus adalah Tuhan.
Kita berani bicara kebenaran, bagaimana orang yang salah pengertian, salah mengenai konsep mengenai Allah, salah mengenai hal-hal tertentu di dalam iman mereka, maka kita memberitakan itu. Itulah menjadi kesaksian kita untuk menceritakan dan membenarkan orang-orang yang akhirnya percaya kepada Yesus dengan iman yang benar, dengan pengertian yang benar. Kebenaran firman Tuhan disuarakan pada setiap mereka. Kita mengajar mereka untuk meletakkan satu pondasi iman yang kuat. Maka Rasul Paulus juga mau membongkar cara berpikir mereka, membongkar selama ini pondasi pikir mereka mengenai Allah, konsep mengenai Tuhan yang sudah salah ketika mereka belum percaya gitu ya. Maka manusia yang berdosa itu memiliki konsep sendiri. Ketika perempuan itu mengambil buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka yang menentukan baik dan jahat adalah manusia berdosa itu yang barusan saja menentang daripada Allah. Karena Allah mengatakan ketika engkau makan buah itu maka engkau akan mati. Yang Tuhan larang, ketika engkau menyentuhnya, mengambilnya, engkau makan itu, ya, yang menentukan benar atau salah, baik dan jahat itu adalah manusia berdosa. Makanya manusia mendirikan kebenaran sendiri. Maka muncul agama-agama gitu ya dalam kehidupan kita sebagai bermasyarakat gitu ya. Jadi saya melihat bahwa manusia yang berdosa akhirnya sama seperti orang buta, yang akhirnya mereka ketika buta gitu ya, mereka tuh misalnya hanya meraba satu batu misalnya gitu kan, balok gitu ya, dia berasa bahwa ini adalah, wah ini saya pernah dengar nih, ini emas batangan nih, berat tertentu gitu kan, wah ini berarti emas, bentuknya pegang-pegang, oke, ini emas batangan. Padahal mereka belum pernah melihat emas batangan seperti apa. Mereka hanya mendengar, mereka mendirikan bahwa mendengar bahwa emas batangan bentuknya seperti balok gitu kan, dengan berat sekian gitu kan. Lalu ketika dia menemukan batu bata gitu ya, bentuknya balok lalu berat sekian, diasumsikan bahwa yang saya pegang ini adalah emas. Bayangkan ya, ngotot bahwa mereka pegang emas gitu ya. Kalau mereka sudah dicelikakan, maka dia lihat ini batu, dia tahu lihat emas yang mana, batu yang mana, dia tahu kebenarannya, dia tahu pengetahuan yang benar, maka dia akan buang itu batu bata, dia akan benar-benar mencari yang emas. Ada beberapa orang ketika Rasul Paulus akhirnya menceritakan mengenai Kristus, ada orang-orang yang bergabung, dia tahu kebenaran. Itulah kemurahan daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan turun atas setiap orang-orang yang percaya. Ketika kita dipertemukan oleh firman Tuhan, Roh Kudus bekerja atas orang itu, maka pertemuan itu akan membawa orang tersebut bertobat. Kita nggak tahu yang mana, tetapi kita punya fungsi untuk menyampaikan, menyuarakan kebenaran. Dan ketika kita bisa melihat bahwa orang-orang di Athena mencoba mengkerdilkan Tuhan, memenjarakan Tuhan dalam satu materi gitu ya. Ini kan bentuk penghinaan sebenarnya ya. Allah yang tak terbatas dibatasi sekarang gitu kan. Allah yang begitu mulia akhirnya kemuliaannya hanya dibatasi pada materi, emas, perak dan sebagainya. Kebayang ya. Maka mereka begitu bodoh, mereka sebenarnya kepintaran mereka justru memperlihatkan betapa bodohnya mereka. Mereka pikir mereka sudah melampaui pemikiran mereka seperti Allah, pada menunjukkan betapa bodohnya mereka. Kita bisa melihat hal demikian terjadi pada orang-orang di Athena, para golongan-golongan mereka gitu ya. Nah inilah cerminan, gambaran bahwa manusia berdosa begitu buta. Dulu sebelum kita menjadi orang percaya, kita adalah bagian dari orang-orang tersebut. Ya mungkin kita tidak sepintar mereka gitu kan. Mereka yang kaum-kaum justru pikir kaum cendekiawan begini, justru ketika kita melihat begini, tahu kebenaran seperti ini, kita melihat bahwa kasihan sekali orang ini. Anda dan saya juga melihat seperti misalnya Anda dan saya sudah menjadi orang percaya, kita melihat ada orang yang seperti ini gitu ya, punya pemikiran konsep yang salah seperti ini, kita kasihan gitu. Sama seperti orang buta tadi melihat, aduh saya yang melek mata saya gitu kan, saya tahu yang kamu pegang ini batu, bukan emas batangan. Bukan, saya mau kasih tahu kamu itu bukan emas batangan, itu adalah batu bata yang kamu bawa, yang kamu pikir itu berharga. Tapi dia ngotot pegangin gitu kan, kasihan kita.
bawah-bawah gitu kan, bawa batu bata yang nggak berharga, nggak berguna, bikin capek dia, yang nggak ada apa-apanya. Maka kita juga harus ngotot untuk kita bisa memperkenalkan dia mana emas batangan yang sesungguhnya. Ketika kita celikan mata dia, maka dia akan buang batu bata itu. Dan sama seperti Anda dan saya, ketika kita diperdengarkan kebenaran firman Tuhan secara utuh, kebenaran yang sejati dengan sungguh-sungguh, Anda akan juga meninggalkan apa yang salah selama ini Anda pikirkan mengenai iman, konsep-konsep yang salah mengenai Allah, maka akan dihancurkan dulu, maka kita akan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, saya berharap kita para hamba Tuhan, khususnya penginjil dan juga setiap jemaat, kadang kaum awam itu nggak punya tanggung jawab menginjil, katanya siapa bilang gitu ya. Kita punya tanggung jawab yang sama. Jabatan gerejawi itu membuat orang lebih memiliki satu tanda petik gitu ya, tanggung jawab lebih. Tetapi bukan berarti kaum awam itu tidak memiliki tanggung jawab yang sama. Tidak ya, tidak demikian. Jadi ketika kaum awam itu juga harus perlu benar-benar menyadari, belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kita memiliki satu pemikiran yang benar mengenai iman kita. At least buat diri saya sendiri dulu, untuk saya mengetahui bahwa apakah iman saya ini diletakkan dengan dasar yang benar, dengan pengertian yang benar. Kalau kita sudah mengerti, diletakkan dasar pengertian yang benar, terus semakin hari kita mau dengar kebenaran firman Tuhan, iman kita dibangun dengan dasar yang benar, maka Roh Kudus akan bekerja mendorong Anda dan saya akan rindu memberitakan kebenaran, dan kebenaran. Anda akan memiliki kesedihan yang kudus. Anda akan memiliki apa yang menjadi hatinya Tuhan, sama seperti Rasul Paulus melihat kesedihan yang mendalam ketika melihat orang-orang yang demikian, yang mereka melihat patung-patung yang begitu banyak, dewa-dewi, konsep yang salah, mereka begitu buta, mereka begitu tersesat. Rasul Paulus juga tergolong orang-orang yang nggak bisa diremehkan secara pengetahuan. Ada beberapa orang yang akhirnya mau mendengarkan, itu nggak sembarangan orang. Artinya apa? Anda dan saya juga harus memiliki pengetahuan yang benar. Anda dan saya juga memiliki tanggung jawab untuk mengisi iman kita dengan kebenaran yang sungguh-sungguh, dengan pengetahuan pengertian yang mendalam, sehingga ketika kita berbicara kepada kaum apapun, kita bisa memberitakan Kristus dengan baik dan benar, dan meletakkan imannya dengan baik dan benar kepada orang-orang tersebut. Nah, saya berharap ini menjadi kerinduan kita semua, dan kiranya pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan boleh terus semakin memberikan kita kerinduan untuk mau bersekutu dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, dan nanti akan diberikan kerinduan oleh Roh Kudus memberitakan Injil. Biarlah setiap kita boleh terus semakin hari memiliki kerinduan yang sama untuk boleh memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup buat setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya akan tutup di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas di dalam pemberitaan Injil. Biarlah kami memiliki kerinduan yang sama seperti bagaimana Paulus di Athena, melihat orang-orang yang begitu tersesat dan buta, yang memiliki konsep yang salah mengenai iman mereka dan pengenalan kepada Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki satu pengertian yang baik, Tuhan, mengenal Allah yang hidup, yang benar dengan sungguh-sungguh. Kiranya kami juga para pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan secara khusus semakin hari semakin memiliki tanggung jawab untuk sungguh-sungguh mau belajar, sehingga ketika kami boleh memberitakan kebenaran Tuhan, kami sungguh-sungguh meletakkan kebenaran firman Tuhan kepada iman setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur karena pagi hari ini Tuhan menyampaikan sesuatu untuk meletakkan dasar iman kami kembali kepada pengertian yang benar. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kiranya pagi hari ini firman Tuhan terus boleh menyertai dan memberkati setiap kita. Biarlah kita semakin hari rindu belajar dan menginjil kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.